Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang analisa sistem penjualan air conditioner di CV Pandawa Putra Makassar yang disusun oleh Bagas Ari Prasetyo dan ada yang namanya Pahlawan Aurea Rahman dan juga Cika Priscilla Novelli. Lalu ada Vira Fazrina dan saya sendiri Frans Paulus Manurung. Untuk latar belakang, pada dasarnya manusia kurang mengetahui tentang manfaat teknologi yang kian berkembang. Salah satu manfaat teknologi khususnya bidang penjualan. Penjualan melalui internet atau biasa kita kenal dengan sebutan online shop kini semakin marak digemari oleh kalangan remaja sampai orang tua. Online shop merupakan sebuah tempat kegiatan jual beli melalui internet yang memungkinkan konsumen untuk dapat langsung membeli barang dari penjual. Online shop atau toko daring sudah ada sejak tahun 70-an. Toko daring pertama kali muncul di Inggris pada 1979 oleh Michael Aldrich dari Redifone Computers. Adanya online shop khususnya di saat pandemi seperti ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat yang dimana pemerintah sendiri menganjurkan untuk tetap di rumah, jaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan. Akan tetapi, bagi pedagang mikro kecil, sangat berdampak dikarenakan belum semua pedagang kalangan mikro kecil melakukan penjualan secara online. Oleh karena itu, kami melakukan riset dan membantu kalangan mikro kecil untuk bisa memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan penjualan secara online. Salah satunya yaitu CV Pandawa Putra Makassar. CV Pandawa Putra Makassar adalah sebuah perusahaan kecil yang menjual air conditioner atau AC. Perusahaan tersebut sangat berdampak sekali di saat pandemi seperti ini. Masyarakat yang biasa membeli AC dengan cara datang langsung ke toko, kini memilih untuk membeli secara online. Oleh karena itu, kami ingin membantu CV Pandawa Putra Makassar untuk bisa melakukan penjualan secara online. Lanjut. Baik, di sini ada yang namanya perusahaan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membangun sebuah sistem informasi penjualan air conditioner secara online berbasis web pada CV Pandawa Putra Makassar. Yang kedua, apakah sistem yang sudah berjalan sudah efektif? Yang ketiga, apakah sistem yang berjalan sudah sesuai dengan kebutuhan user? Yang keempat, apakah perlu adanya pengembangan pada sistem yang terdapat di perusahaan? Dan ada juga ruang lingkup. Dalam penelitian ini, kami menganalisa tentang sistem penjualan air conditioner di CV Pandawa Putra Makassar. Agar penelitian ini mencapai sasaran, maka ruang lingkup pembahasan meliputi prosedur pemesanan, pembayaran, dan laporan penjualan. Maksud dan tujuan penelitian yaitu satu, untuk menganalisa sistem penjualan pada perusahaan. Dua, menganalisa masalah pada sistem berjalan pada perusahaan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasikan kelemahan dan mengusulkan perbaikannya. Baik, selanjutnya akan dilanjuti oleh kawan saya, Cika Priscilla Novelli. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pengertian penelitian. Istilah dari penelitian adalah riset. Riset berasal dari bahasa Inggris, research, research yang berasal dari kata re atau kembali dan search mencari. Secara etimologi, penelitian berarti mencari kembali, yaitu mencari fakta-fakta baru yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah teori untuk memperdalam dan memperluas ilmu tertentu. Setiap ilmuwan, baik eksakta maupun sosial dalam melakukan penelitian harus didasari dengan adanya rasa keingintahuan. Rasa ingin tahu itu dapat menimbulkan kegiatan mereka dalam melakukan penelitian untuk memperdalam dan memperluas ilmu yang ditekuni. Pengertian menurut para ahli. Beberapa pengertian tentang konsep penelitian secara teoritis menurut para ahli antara lain sebagai berikut. Pertama, Sorjono Soekarto. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Kedua, Sanapia Faisal mengemukakan bahwa penelitian merupakan suatu aktivitas
dalam menelaah suatu problem dengan menggunakan metode ilmiah secara tertata dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang dapat diandalkan kebenarannya mengenai dunia alam dan dunia sosial. Ketiga, Donald Ari. Penelitian merupakan penerapan dari pendekatan ilmiah pada suatu pengkajian masalah dalam memperoleh informasi yang berguna dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Next. Ciri-ciri penelitian. Adapun ciri-ciri penelitian secara umum adalah sebagai berikut. Pertama, bersifat ilmiah, maksudnya ialah selalu mengikuti prosedur dan menggunakan bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta yang diperoleh secara objektif. Kedua, penelitian merupakan proses yang berjalan terus-menerus dan berkesinambungan, karena hasil dari suatu penelitian selalu dapat disempurnakan. Ketiga, memberi kontribusi. Maksudnya adalah penelitian harus memiliki unsur kontribusi atau nilai tambah, sehingga harus ada hal baru yang ditambahkan dalam sebuah penelitian ilmu pengetahuan yang ada. Keempat, analitis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan harus dapat dibuktikan dan diuraikan dengan menggunakan metode ilmiah dan ada hubungannya, sebab akibat antar variabel-variabelnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh pahlawan. Buka dulu mute-nya, Maman. Sikap seorang peneliti. Sikap yang harus dimiliki oleh seseorang peneliti antara lain. Yang pertama, objektif, yaitu seorang peneliti harus mampu memisahkan antara pendapat pribadi dengan kenyataan yang ada. Yang kedua, itu kompeten, yaitu seorang peneliti yang baik harus memiliki kemampuan untuk mengadakan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu. Dan yang ketiga, itu ada faktual. Penelitian harus mengerjakan sebuah penelitian berdasarkan fakta, bukan berdasarkan harapan, obsesi, atau angan-angan. Dan selanjutnya itu ada syarat penelitian. Syarat penelitian itu ada 3, antara lain yang pertama itu ada sistematis, yaitu dilaksanakan berdasarkan pola tertentu dari hal yang paling sederhana hingga yang kompleks, dengan tatanan yang tepat hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu ada terencana. Dilaksanakan karena adanya unsur kesengajaan dan sebelumnya sudah terkonsep. Yang ketiga, mengikuti konsep ilmiah. Maksudnya yaitu mulai awal hingga akhir kegiatan penelitian mengikuti langkah-langkah tahapan penelitian yang sudah ditentukan atau ditetapkan, yaitu dengan prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu antara lain ada eksploratif atau penjajakan. Ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Yang kedua itu ada verifikatif atau pengujian. Ialah suatu penelitian yang tujuannya untuk melakukan pengujian terhadap teori ataupun hasil penelitian sebelumnya, sehingga akan diperoleh hasil yang dapat menggugurkan atau memperkuat teori atau hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, ada development atau pengembangan. Ialah suatu penelitian yang tujuannya mengembangkan, menggali, dan memperluas lebih dalam sebuah masalah atau teori keilmuan menjadi lebih dalam sebagai sarana dalam memecahkan berbagai persoalan. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada Bagas Ari. Selanjutnya adalah metode penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pendata dalam kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif secara harfiah adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencanderaan mengenai kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan
mentes hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif. Cara yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah yang pertama adalah wawancara atau interview. Dalam penulisan laporan riset, untuk mendapatkan informasi secara lengkap, maka penulis melakukan jawab mengenai semua kegiatan yang berhubungan dengan sistem penjualan di CV Pandawa Putra Makassar. Yang kedua adalah studi pustaka. Selain melakukan interview dan observasi, penulis juga melakukan studi perpustakaan melalui buku referensi yang ada di perpustakaan Universitas BSI. Nah, di sini adalah lokasi penelitiannya. Penelitian dilakukan di CV Pandawa Putra Makassar di Jalan Angkasa nomor 3 RT 1 RW 9 Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos 13610. CV Pandawa Putra Makassar menjual air conditioner untuk berbagai kebutuhan kantor, rumah, restoran, mall, hotel, industri, dan perusahaan dengan berbagai merek dan tipe. Nah, di sini adalah prosedur sistem berjalan sesuai dengan ruang lingkup dalam penyusunan naskah riset. Ini kami akan menguraikan secara umum prosedur sistem yang berjalan yang meliputi. Yang pertama, tahap customer membuka website toko lalu mulai melihat atau mencari AC yang akan dibeli. Selanjutnya, customer melakukan pendaftaran member atau anggota pada website dengan memasukkan data diri yang valid. Yang kedua, kemudian setelah melakukan pendaftaran, customer login pada laman website. Selanjutnya, customer memilih produk yang akan dibeli, kemudian dimasukkan ke cart atau keranjang pada website. Customer diharapkan cek kembali produk yang akan dibeli. Proses selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Customer transfer sejumlah pada halaman checkout. Setelah transfer, customer diharapkan upload bukti transfer. Admin akan mengkonfirmasi pembayaran. Jika sudah masuk pesanan, selanjutnya akan langsung diproses. Dan setiap akhir bulan, karyawan kami akan membuat laporan penjualan pada pemilik CV Pandawa Putra Makassar dengan melihat data dari website. Dan ini adalah activity diagram. Yang pertama, visitor melihat produk. Selanjutnya, bila ada yang ingin dibeli, melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, customer diwajibkan login atau masuk. Setelah login, memilih produk yang akan dibeli. Selanjutnya, masukin keranjang. Pastikan kembali pesanannya. Lanjut ke order. Setelah order, pilih akan diproses pembayaran. Nah, di sini admin akan mengkonfirmasi pembayaran. Jika sudah pembayaran, maka status pembelian akan berubah dan pesanan langsung diproses. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Fira Fazrina. Ini ada analisis data. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dapat transformasi data mentah menjadi suatu bentuk yang memudahkannya untuk dipahami serta terprestasikan, termasuk pengaturan, pengurutan, dan manipulasi data untuk menghasilkan informasi deskriptif. CV Pandawa Dava Makassar adalah suatu perusahaan yang berkecimpung di dunia pendingin dan penataan udara yang telah berdiri sejak tahun 2011 dan memiliki banyak pengalaman serta profesionalitas dan sertifikat kemampuan teknisi yang siap untuk diterjunkan dalam melayani pelanggan. Kedua, permasalahan pokok. CV Pandawa Putra Makassar masih melakukan transaksi secara manual, yang dimana jangkauan pasar terbatas, sistem pencatatan oleh karyawan masih manual, sehingga sangat tidak efektif. Ada banyak masalah lainnya yang menjadi banyak kesempatan untuk membuat aplikasi website yang bisa menjadi solusinya, sehingga diharapkan owner CV Pandawa Putra Makassar yang menggunakan aplikasi ini bisa lebih efektif mengatur manajemen perusahaan. Ketiga, pemecahan masalah. Dengan dibangun sistem informasi penjualan berbasis website pada CV Pandawa Putra Makassar, ini dapat ditarik beberapa pemecahan masalah, yaitu 1. Membangun sistem informasi penjualan air conditioner berbasis website untuk mendapatkan lebih banyak penjualan dan lebih banyak konsumen. 2. Adanya sistem informasi berbasis web untuk memudahkan konsumen melihat produk yang dijual oleh CV Pandawa Putra Makassar.
3. Membuat perancangan pengolahan data penjualan pada halaman admin dan disimpan dalam database. 4. Membangun sistem informasi penjualan berbasis website untuk memudahkan konsumen mendapatkan informasi produk dan melakukan transaksi dengan menggunakan hak akses internet tanpa harus datang ke toko. Di sini ada jadwal penelitian. Nomor 1, kegiatan identifikasi masalah. Bulan pelaksanaannya Mei 2021. Yang ke-1 dicentang. Yang kedua, pengumpulan data tanggal 2 dan 3. Yang ketiga, analisa program. Yang keempat, 4, perancangan sistem. Kelima. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari hasil pembahasan sebelumnya terdapat beberapa masalah yang dapat menghambat dan mempermudah dalam menjalankan rangkaian proses penjualan air conditioner pada CV Pandawa Putra Makassar. Dengan dibangun sistem informasi penjualan berbasis website pada CV Pandawa Putra Makassar ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu 1. Membangun sistem air conditioner berbasis website untuk mendapatkan lebih banyak penjualan dan lebih banyak konsumen. 2. Adanya sistem informasi berbasis web untuk memudahkan konsumen melihat produk yang dijual oleh CV Pandawa Putra Makassar. 3. Membuat perancangan pengolahan data penjualan pada halaman admin dan disimpan dalam database. 4. Membangun sistem informasi penjualan berbasis website untuk memudahkan konsumen mendapatkan informasi produk dari melakukan transaksi dengan menggunakan hak akses internet tanpa harus datang ke toko. Saran, aplikasi ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut menyesuaikan dengan proses-proses terbaru dari sistem informasi penjualan air conditioner berbasis web pada CV Pandawa Putra Makassar. Tren menggunakan phone and mobile pada pengembangan aplikasi dapat dipertimbangkan sebagai salah satu pengembangan, yaitu dengan membangun application Programming Interface atau API yang dapat mudah digunakan oleh pengembang lainnya seperti pengembang aplikasi website mobile. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.